Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Nur Afifah H1418.002, Ayu Lestari H141839, Alifia Nur Fauzan H141873, dan Ayu Yustika H141880 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional di Era Pandemi COVID-19 dengan pendekatan teori Keynesian. Adapun outline yang akan kami bahas, yang pertama ada pendahuluan, konsepsi teori, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan dan saran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Ayu Lestari, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan bahasan mengenai pendahuluan. Di sini latar belakangnya adalah penyebaran virus COVID-19 yang merebak di Indonesia pada bulan Maret 2020 direspon pemerintah dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mengakibatkan perekonomian lesu. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan pada tahun 2019. Hal ini juga didukung oleh pertumbuhan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,84% dibandingkan tahun 2019. Menghadapi hal itu, maka peran pemerintah ini sangat dibutuhkan. Sehingga pada bulan Maret 2020, pemerintah memutuskan untuk meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi menurut Kemenkeu pada tahun 2020. Adapun studi terdahulu atau jurnal acuan dan yang kami acu mengenai program pemulihan ekonomi nasional ini telah diteliti oleh Rapitasari pada tahun 2021 terkait strategi pemulihan ekonomi nasional di Jawa Timur melalui Jatim Bangkit, yaitu dengan menggerakkan kembali agroindustri, sektor pariwisata, dan investasi. Selanjutnya adalah Sutrisno pada tahun 2021 yang mengkaji mengenai strategi pemulihan ekonomi di Indonesia di sektor UMKM dan pariwisata. Dan yang ketiga adalah penelitian Makmur dan Hadi pada tahun 2020 yang mengkaji terkait strategi pemulihan perekonomian terdampak COVID-19 melalui perencanaan pembangunan sumber daya manusia unggul berbasis industri 4.0. Beragam strategi yang telah diterapkan ini menuai kritik dari Indef berupa efektivitas program yang masih belum optimal, sehingga kebijakan terkait strategi pemulihan ekonomi nasional ini perlu untuk dikaji ulang. Dalam masa krisis ekonomi saat ini yang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia menandakan bahwa ekonomi tidak dapat hanya bergantung pada sektor swasta saja, tetapi pemerintah juga harus andil dalam perekonomian. Salah satu andil pemerintah adalah melalui kebijakan fiskal. Menurut Sudirman tahun 2011, kebijakan fiskal ini diartikan sebagai penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana diciptakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan juga laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki. Nah, berbicara tentang kebijakan fiskal tentu erat kaitannya dengan pengeluaran pemerintah. Menurut Sukirno tahun 2013, pengeluaran pemerintah ini diartikan sebagai konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Nah, kebijakan fiskal dan juga pengeluaran pemerintah tadi tentu ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Nah, menurut Menkeu tahun 2007, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan sebagai penentu adanya kebijakan pembangunan selanjutnya. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional dan juga peningkatan output. Nah, berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, ada satu teori yaitu teori Keynesian yang berpendapat bahwa dalam proses pertumbuhan ekonomi itu perlu intervensi negara untuk mencapai stabilitas makroekonomi dalam jangka panjang. Nah, teori Keynesian ini beranggapan bahwa negara ini dapat memengaruhi permintaan agregat yang akan mengarahkan situasi makroekonomi mendekati posisi full employment, di mana unsur dari permintaan agregat atau agregat demand tersebut merupakan gabungan dari 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga yang tercermin dalam konsumsi, kemudian sektor bisnis yang tercermin dari investasi, sektor pemerintah yang tercermin dari pengeluaran pemerintah, dan juga sektor luar negeri yang tercermin dari ekspor dan impor.
Dalam buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money, Keynes lebih menekankan pada penggunaan kebijakan fiskal dalam perekonomian. Karena menurut Keynes, dari cara pembiayaan apapun, efek dari kebijakan fiskal ekspansif ini tetap akan positif dan akhirnya mampu mengatasi masalah ekonomi yang terjadi di suatu negara yang apabila dilakukan dalam jangka panjang. Nah, bagaimana dengan program pemulihan ekonomi nasional yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19 ini? Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Nur Afifah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dalam rangka memitigasi dan mengurangi dampak COVID-19 dan pelemahan ekonomi nasional yang terjadi, pemerintah membuat kebijakan luar biasa, yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020. Terdapat 3 kebijakan yang dilakukan. Yang pertama yaitu perbaikan sisi demand dengan cara menjaga tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat melalui pemberian bantuan langsung tunai, kartu prakerja, adanya stimulus pelonggaran PPNBM dan stimulus PPN. Selain itu, pemerintah juga mendorong investasi dan mendukung ekspor impor melalui pemberian insentif pajak, insentif kepabeanan dan cukai, pemberian kelonggaran persyaratan bagi UMKM dan program lainnya. Yang kedua ada peningkatan aktivitas dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM, BUMN, dan korporasi. Yang ketiga ada kebijakan ekspansi moneter oleh Bank Indonesia dengan cara menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, dan stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan. Next. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPEN tahun 2021 sebesar 699,43 triliun rupiah, yang artinya meningkat sekitar 20,63% dari alokasi anggaran PEN tahun 2020, yaitu sekitar 695,2 triliun rupiah. Pada tahun 2020, anggaran telah terrealisasi sekitar 579,78 triliun rupiah atau sebesar 83,4% dari alokasi anggaran tersebut. Artinya terdapat sisa sekitar 50,94 triliun rupiah yang akan dialihkan ke tahun 2021 dengan prioritas penggunaan untuk vaksinasi, perlindungan sosial, dan dukungan UMKM. Anggaran PCPN 2021 berfokus pada 5 sektor, yaitu ada sektor kesehatan, ada perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi, insentif usaha dan pajak, dan ada program prioritas. Realisasi PEN hingga 20 Agustus tahun 2021 mencapai 326,16 triliun rupiah atau sekitar 43,8% dari alokasi sebesar 744,77 triliun rupiah. Adanya peningkatan alokasi PEN dari 699,43 triliun rupiah menjadi 744,77 triliun rupiah ini merupakan sebuah penyesuaian pada komposisi PEN di tengah eskalasi penyebaran kasus COVID-19 varian Delta. Secara detailnya, sektor kesehatan telah merealisasikan anggaran sebesar 77,18 triliun rupiah atau 35,9% dari alokasi sebesar 214,96 triliun rupiah. Pada sektor perlindungan sosial telah terrealisasi sebesar 99,33 triliun rupiah atau sekitar 53,2% dari 186,64 triliun rupiah. Sektor insentif usaha dan pajak telah terrealisasi hingga 51,39 triliun rupiah atau 81,8% dari alokasi anggaran sebesar 62,83 triliun. Ada pada sektor dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi, realisasinya sebesar 48,02 triliun rupiah atau 29,6% dari alokasi sekitar 162,40 triliun rupiah.
Dan yang terakhir ada sektor program prioritas telah terrealisasi sebesar 50,25 triliun rupiah atau sekitar 42,6% dari alokasi sebesar 117,94 triliun rupiah. Next. Program pemulihan ekonomi nasional ini dilaksanakan dengan prinsip memenuhi asas keadilan sosial yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, mendukung pelaku usaha, menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel. Program PEN ini juga tidak boleh menimbulkan moral hazard. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020. Sehingga untuk memastikan sesuai dengan tujuannya, diperlukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program PEN oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Next. Selanjutnya, bagaimana relevansi antara program pemulihan ekonomi nasional ini terhadap teori Keynesian, teori klasik yang membahas pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh peran pemerintah. Di sini, campur tangan pemerintah dalam merespon kondisi perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19 melalui peluncuran program pemulihan ekonomi nasional atau PEN adalah sebagai bentuk penerapan teori Keynesian. Menurut Sukirno tahun 2006, implikasi dari teori ini adalah bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian, baik melalui kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Pada teori Keynesian menyatakan bahwa pemerintah mempengaruhi permintaan agregat yang akan mempengaruhi kondisi makroekonomi dan mendekati posisi full employment, di mana permintaan agregat ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net export pada perekonomian terbuka. Sesuai dengan teori tersebut, program PEN dilakukan dengan berbagai kebijakan untuk mempengaruhi komponen-komponen permintaan agregat tersebut, baik dari sisi permintaan seperti konsumsi, investasi, dan ekspor, dan sisi penawaran atau sisi produksi. Next. Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pada tahun 2020 dengan titik terendah mencapai 5,32% pada triwulan 2. Namun, pada perkembangan selanjutnya, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami rebound atau kenaikan pada triwulan 3 tahun 2020 dan triwulan 1 tahun 2021, seiring dengan peningkatan pertumbuhan belanja nasional. Beberapa indikator perekonomian mengalami pemulihan seperti indeks keyakinan konsumen, konsumsi listrik rumah tangga, penjualan retail, neraca pembayaran Indonesia, dan neraca perdagangan. Hal ini menjadi bukti bahwa program pemulihan ekonomi nasional sejalan dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa kebijakan yang diambil dan diterapkan pemerintah menyangkut pengeluaran fungsi ekonomi telah mencapai tujuan, yaitu sebagai salah satu upaya dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat daya tahan ekonomi. Sekian, selanjutnya akan dibahas oleh Ayu Yustika. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi secara agregat. Merespon kondisi tersebut, pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional atau yang lebih dikenal dengan PEN yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Setelah merealisasikan beberapa program dari PEN, Presiden Joko Widodo dalam Dialog Nasional Outlook Perekonomian Indonesia yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020 menyatakan bahwa pada triwulan 3 2020 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar minus 3,49%. Pertumbuhan tersebut membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar minus 5,32% year on year. Hal ini menunjukkan proses pemulihan dan pembalikan arah atau turning point aktivitas ekonomi nasional menuju ke zona positif. Tren dan capaian positif tersebut tak lepas dari kebijakan stimulus pemerintah melalui program kesehatan, bantuan sosial, bantuan kepada dunia usaha, UMKM, dan sektor padat karya. Program PEN terbukti memiliki peranan penting dalam menjaga
momentum pemulihan ekonomi, sehingga kontraksi ekonomi tidak menjadi lebih dalam. Program PEN juga merupakan salah satu penerapan dari teori Keynesian yang menyebutkan bahwa masyarakat adalah komponen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Saran yang kami berikan yaitu pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi pemerintah untuk merumuskan kembali kebijakan transformasi ekonomi nasional. Meskipun dunia usaha terdampak secara luas, upaya pemulihan ekonomi di semua sektor dengan mengedepankan aspek kesehatan sebagai prioritas tetap menjadi fokus utama pemerintah. Selain itu, sektor pariwisata pun harus segera diperbaiki mengingat banyak perekonomian daerah yang bergantung terhadap sektor pariwisata. Tidak hanya itu, sektor pariwisata juga dapat membantu penyerapan tenaga kerja. Pelaksanaan strategi yang telah disusun dalam program pemulihan ekonomi nasional perlu adanya pengawasan dan evaluasi mengenai program yang telah dilaksanakan. Berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional juga perlu didukung oleh data supaya terdapat transparansi di setiap program yang dilaksanakan antara pemerintah dengan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.